لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillah atas kudrah irada Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita kembali sama-sama bisa hadir di tempat yang dimuliakan oleh Allah dalam rangka kita semuanya berlomba-lomba untuk mencari kecintaan dan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu ada di dalam lindungan Allah, kita selalu ada di dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala, dan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah dan dijadikan oleh Allah sebagai bekal untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jamaah Masjid Al-Mujahidin Serpong, pada malam hari ini kita semuanya akan melanjutkan materi malam Kamis minggu yang lalu, di mana kita sudah menjelaskan sebagian dari sarana atau jalan yang akan dapat mendatangkan kecintaan dan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan menghantarkan kita semuanya menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ambil adalah kemarin berawal dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Kita ambil kemudian penjelasannya adalah di dalam surah Al-Baqarah dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, yang ujungnya sama, kalimatnya adalah falah, artinya adalah menghantarkan kita menjadi orang yang bahagia. Kalau di dalam surah Al-Baqarah ayat yang kelima ujungnya ulaika humul muflihun. Ya. 3 sudah kita sampaikan di minggu yang lalu. Di antara sarana yang akan menghantarkan kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, berarti tersisa malam ini 2. Yang pertama, sebagai pengulangan, adalah sarana untuk menghantarkan kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, ghaib. Dengan kita mengimani yang gaib. Di antara udah yang 5 yang ada di surah Luqman ayat yang terakhir. Kemudian yang keduanya, sarana untuk menghantarkan kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah adalah apa? Iqamis shalah. Artinya kalau di dalam surah Al-Baqarah adalah walladzina, adalah apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang benar-benar menegakkan sholat, orang-orang yang benar-benar mendirikan sholat, maka hasilnya adalah dia akan mampu menghindarkan dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Enggak mungkin orang yang dia baik sholatnya, enggak mungkin orang yang dia benar sholatnya omongannya kasar, omongannya enggak baik, ya, pandangannya suuzon, buruk sangka. Enggak.
Tapi orang yang benar-benar dia menegakkan sholat adalah mereka orang-orang yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Karena itulah yang diajarkan oleh Nabi. Ruhama'u bainahum. Ya, pandangannya rahmat, ucapannya doa dan dakwah, hatinya husnudzon, berbaik sangka. Tangannya sedekah. Tuh, ya. Yang ketiga adalah sarana di mana kita akan dihantarkan menjadi pribadi yang bertakwa adalah ada kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepadanya. Jadi kalau orang yang bertakwa, maka dia tahu diri gitu. Makanya kita kalau sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perintahnya adalah untuk bersyukur. Ya kan? Surah Ibrahim ayat 7. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidan wa la in kafartum inna azabi. Kita diperintahkan oleh Allah, kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karunia, kalau Allah memberikan kepada kita nikmat, maka perintah dari Allah adalah syukur. Syukur bahasa singkatnya adalah, kalau kita diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah berterima kasih. Terima, jangan lupa ngasih gitu. Terima kasih itu begitu. Kalau udah nerima, jangan lupa ngasih. Bagi siapa? Bagi orang lain. Jangan ayo aja diterima, ngeluarin enggak. Karena kan sesuai dengan rukunnya, Pak. Rukun Islam itu kan gambaran. Makanya disebutkan di dalam hadis Nabi, bunyal Islamu ala khamsin. Dibangun agama ini atas 5. Artinya, berarti kepada kita pemahamannya, jadikan sesuatu dia kuat. Salat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita ikat dengan 2 kalimat syahadat. Puasa kita akan kuat, artinya akan abadi, akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika puasa kita diikat dengan 2 kalimat syahadat. Orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, kalaupun dia ikut sholat, kalau dia ikut berpuasa, dia ikut berbagi, sedekah istilahnya, tetap tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada nilainya, Pak. Tapi sekecil apapun kebaikan itu yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diikat dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, maka itu dicatat, diabadikan oleh Allah Subhanahu. Maka syahadat ibarat apa? Pondasi. Kemudian yang keduanya adalah sholat, artinya tiang. Berani-berani mendiam, belum ada apanya, ya. Pondasinya dulu kuatkan, lalu kemudian dirikan tiang. Makanya disebutlah di dalam hadis Nabi, as-sholatu imaduddin. Kemudian al-farqu bainal mu'min wal kafir, yang membedakan seorang yang beriman kepada Allah dengan orang yang tidak beriman adalah tentang sholat. Man aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang menegakkan sholat, maka dia telah menegakkan agama. Wa man tarakaha, barang siapa yang meninggalkannya, faqad hadamad-din, maka dia telah merobohkan agama. Itu, Pak. Kemudian yang ketiga apa? Puasa. Puasa itu adalah seperti ini dindingnya. Makanya disebutkan di dalam hadis Nabi, wasyamu junnatun.
Puasa adalah dinding, puasa adalah perisai, tameng, ngejagain. Itu. Ya kan? Bapak mau marah, puasa. Oh, kadang-kadang gitu kan. Nih sebentar lagi mau Ramadan, sebulan lebih ya. Sebulan setengah lagi lah. Ya. Bentar lagi. Biasanya kan orang kalau lagi puasa mah imannya apa, Pak? Naik, Bu. Ya, naik. Sholat subuh aja di Masjid Agung ini kalau bulan puasa mah alhamdulillah, Pak, banyak kan dikit. Ya, alhamdulillah, Pak. Tapi kalau bulan biasa berapa orang, Pak Haji? Sebaris saja alhamdulillah itu. Ya. Artinya kadar keimanannya naik. Jadi luar biasa, Pak. Maka disebut puasa adalah sebagai perisai, tameng, dinding. Kemudian zakat itu, sedekah itu digambarkan ibarat pintu dan jendela. Buat apa fungsinya pintu dan jendela? Buat keluar masuk. Nah, sirkulasi udah biar seger. Maka kalau harta itu kita zakati, harta itu kita sedekahkan, maka ibarat bangunan yang ada pintu dan jendelanya, seger, Pak. Ya. Tapi kalau harta itu tidak pernah dizakati, tidak pernah disedekahkan, ibarat bangunan yang enggak ada pintu dan jendelanya. Coba, Pak, orang ada pintu dan jendela, betah nggak Bapak tinggal di tempat itu? Ngap, Pak. Masuk dari mana lagi? Ya, ya. Istilah kata Bapak ditaruh di dalam, kemudian dibenteng gitu, Pak, dipakai dinding, diputar semuanya. Kemudian yang kelimanya adalah apa? Haji. Haji itu adalah ibarat atap, sempurna gitu loh, Pak. Ya, jadi bagus, indah, bermanfaat dan bisa dimanfaatkan gitu. Ya, pondasinya udah, tiangnya udah, kemudian apa? Dindingnya udah, pintu dan jendelanya udah, tapi orang ada atapnya. Kira-kira Bapak mau gak tinggal di seperti itu? Ya, kepanasan, kehujanan. Tapi kalau sudah ada atapnya, maka bisa dimanfaatkan dan bisa memberikan manfaat. Artinya adalah kalau kita lakukan tuh rukun-rukun itu, maka pribadi orang yang beriman kepada Allah, yang kemudian dia disebut sebagai seorang muslim, maka apa nilainya? Maka dia akan menjadi orang yang memberikan manfaat kepada orang yang lainnya, dan akhlaknya akan semakin baik. Kan gitu. Karena ajaran Islam rahmatan lil alamin. Gitu, Pak. Oleh karenanya, kalau kita mampu melakukannya, maka insya Allah akan menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Maka ketika dia mendapatkan rizki, dia akan berikan, dia akan bagi. Kenapa? Karena kata Allah di dalam Al-Quran, wa fi amwalihim haqqun. Ingat bahwa di dalam harta kita tuh haqqun, ada hak. Buat siapa? Lisail wal mahrum. Bagi mereka orang-orang yang meminta-minta, dan bagi mereka orang-orang yang menjaga kehormatannya. Artinya dia enggak minta-minta, tapi sesungguhnya dia adalah orang yang kekurangan. Maka kita harus peka.
Gitu Pak. Kadang-kadang kan kita emang egois, yang penting kita bisa makan, yang penting ada orang lain bodo amat mau makan kayak mau kagak. Berarti nilai Islamnya belum nyampe ke kita. Karena orang yang dia betul-betul Pak ya menjalankan agama ini dengan baik adalah dia gitu loh Pak. Ya. Kalau kita makan banyakkan apanya? Banyakkan nyenyaknya. Bodo amat orang lain mau tidur kayak mau kagak. Para sahabat Nabi nggak begitu, ya. Makanya mereka mah jaminannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan merupakan umat yang terbaik. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk mengikuti jejak mereka, untuk mencontoh mereka, gitu. Karena ajarannya adalah ruhama, ya. Kita ini adalah diperintahkan untuk berkasih, peka, ya. Apa Pak? Basyarun. Apa artinya basyar? Basyar artinya adalah makhluk yang punya perasaan, yang mampu merasakan juga apa yang dirasakan oleh orang. Gitu loh Pak. Jadi kalau orang lain, saudara kita Pak, yang beriman, mereka mendapatkan kebahagiaan, kita ikut apa? Bahagia. Kadang-kadang kan ada Pak, orang lain bahagia, dia yang meriang. Ada Pak yang begitu? Banyak, gitu Pak. Ya. Jadi orang lain masang parabola, dia minum Paramek. Gitu Pak. Ada. Berarti kan ininya bermasalah, hatinya bermasalah. Jadi orang yang beriman kepada Allah, yang dia betul-betul menjalankan agama Islam adalah mereka kalau ada saudaranya yang berbahagia, maka dia ikut berbahagia. Kalau ada saudaranya yang dia menderita, maka dia pun ikut merasakan penderitaan, ya. Makanya perintah Allah apa Pak? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong di dalam dosa, tapi tolong menolonglah di dalam apa? Kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ketiganya adalah apa? Berbagi, berinfak. Meyakini bahwa di dalam apa yang Allah amanahkan kepada kita ada hak orang lain. Maka rumusnya terima kasih, terima kasih. Jangan ayo be nerima, maruk namanya. Ya nggak boleh makanya. Kemudian yang keempat adalah ya sarana untuk menghantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min, mengimani akan kebenaran kitab-kitab yang terdahulu dan juga Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan. Gitu Pak. Jadi bukan hanya percayanya doang, ya. Nggak cukup percaya doang. Apalagi kemudian kita meragukan, apalagi menolaknya. Oh itu mah, ya. Harus yakin, percaya bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu bukan buatan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bukan Pak, tapi dia adalah dari Allah, ya, diberikan untuk kita manusia, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin bertakwa, maka jadikanlah Al-Quran sebagai apa? Bagaimana memahami petunjuk itu? Ya harus apa Pak?
harus ngaji, harus dipelajari, harus dipahami. Ya. Jangan pernah kemudian punya rumus kebenaran menurut pandangan pribadi. Nggak boleh. Tapi kita punya yang namanya rumus kebenaran adalah berdasarkan petunjuk dari Allah dan tuntunan dari siapa? Dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang benar menurut kita, karena apa yang baik menurut kita, belum tentu benar dan baik di sisi Allah. Benar nggak Pak? Dan apa yang buruk menurut kita, belum tentu Pak itu buruk menurut Allah. Kan ada di Al-Quran disebutkan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kalian benci justru itu adalah baik untukmu, tapi sebaliknya apa yang kalian suka justru itu buruk untuk dirimu. Tuh, oleh karenanya kita tidak boleh mendahului Allah, kita tidak boleh mendahului Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nggak boleh Pak. Bagaimana caranya? Ya sudah diberikan pedomannya. Kemana? Jangan keluar dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu jaminan dari Allah. Disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Taraktu fikum amroini. Aku tinggalkan untuk umatku dua hal, dua warisan, dua pusaka. Ma intama saktum bihima lan tadillu abada. Jika engkau berpegang teguh kepada keduanya, maka selamanya kalian tidak pernah akan tersesat. Lan tadillu abada. Allah wa sunnah Rasul. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kita punya kewajiban terhadap Al-Quran, punya kewajiban Pak. Ya. Kewajiban kepada Al-Quran selalu apa? Menjaga dengan sebaik-baiknya. Jadi bukan hanya mengimaninya, tapi juga kita menjaganya dengan sebaik-baiknya, mengkajinya, mempelajarinya, memahaminya, lalu kemudian apa Pak? Mengamalkan di dalam kehidupan. Gitu Pak. Amalkan dalam kehidupan, dipraktekkan bagaimana misalkan bertetangga kata Al-Quran, kan begitu Pak ya? Bagaimana konsep mencari rezeki menurut kan begitu Pak ya? Semuanya sudah ada ya, nggak ada yang kurang Pak di dalam Al-Quran, udah lengkap ya, lengkap semuanya. Maka aneh, maka heran kalau ada orang mereka ingin selamat tapi mereka mencari pedoman yang lain selain dari Aneh kalau kemudian ada orang yang pengen selamat di dunia tapi dia tolak dunia akhirat gitu Pak, tapi dia tolak Al-Quran. Aneh kalau ada orang yang dia ingin baik, aneh kalau dia ingin kemudian bahagia dunia dan akhirat, kemudian dia tentang Al-Quran, dia ragukan Al-Quran. Aneh kan Pak? Padahal ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya,
Jadi Aisyah ditanya oleh sahabat, ya, ma khuluqun nabi, ya, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawabannya? Khuluquhul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Innahu Quranun mujassasun yamshi alal ardi. Nabi Muhammad itu adalah ibarat Al-Quran yang berjalan di muka. Artinya nilai-nilai Al-Quran ketika dia diamalkan oleh kita, Pak, maka akan mendatangkan yang namanya rahmah, akan mendatangkan yang namanya sa'adah. Sa'adah itu kan kebahagiaan. Rahmat artinya adalah karunia, ya, minallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Enak, Pak. Bagaimana cara berkata-kata, ya, berbicara dalam Al-Quran? Kan ada, Pak, bener nggak? Coba lihat kalimat-kalimat di dalam Al-Quran, bagaimana cara kita berucap kepada orang awam, kepada mereka musuh Islam. Ada kan, Pak? Coba kepada mereka orang yang di bawah umurnya dengan kita. Makanya ketika berkenaan dengan perkataan, ujungnya banyak. Wa qulu lahu qawlan qaul. Bicara kita siapa nih? Pakai kata-katanya yang seperti apa? Gitu loh, Pak. Ya? Itu, ya. Luar biasa kan? Teorinya semua diajarkan. Itu, ya. Kadang-kadang ini mah kan enggak, orang ngomong asal, kalau kata orang Betawi mah asal goblek, asal apa lagi? Ya. Ya. Banyak kan? Ya. Tapi di dalam Al-Quran kita diajarkan. Kenapa? Karena ini adalah modal. Selamat atau tidak, orang itu tergantung apa kata Nabi? Salamatul insan fi hifdzil lisan, kan begitu. Tergantung ini nih. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk menjaga apa? Lisan. Di mana konsepnya? Ya, ada di dalam Al-Quran. Oleh karenanya jadikan Al-Quran itu adalah sebagai apa? Pedoman untuk segalanya, ya. Yang disebut dengan minhajul hayah, pedoman kehidupan. Ya. Kan Bapak suka minta kepada Allah di dalam sholat, ihdinas siratal, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan kebahagiaan, jalan keselamatan. Dikasih oleh Allah. Ya, zalikal kitabu la raiba fi hudan lil, tuh langsung dijawab dari surah Al-Fatihah, kemudian dijawab dengan surah Al-Baqarah tuh, ya. Tapi begitu dikasih oleh Allah, banyak orang yang nggak mau menempuh jalannya. Benar nggak, Pak? Ya. Banyak yang nggak mau, ya. Wahadainahun najdain falaqtahamal aqabah fak. Allah telah berikan petunjuk kepada kalian wahai manusia dua jalan. Wahadainahun najdain. Tapi kemudian ditanyakan oleh Allah, falaqtahamal aqabah, lalu kenapa engkau tinggalkan? Minta saran tapi nggak dipakai. Kan ngeselin kalau yang begitu, Pak. Benar nggak? Kalau ada orang minta saran ke Bapak, udah dikasih, Pak, tapi nggak dipakai, kira-kira? Ya. Makanya kata Allah apa? Falaqtahamal aqabah. Kenapa engkau tinggalkan? Ya. Nggak mau dipakai gitu loh, Pak. Ya.
Jalan yang tadi sudah ditunjukkan oleh Allah, kenapa nggak mau dipakai? Jalan kebahagiaan, ya sholat, ngaji, gitu loh Pak, ya sedekah, ya kan? Tapi kenapa engkau tinggalkan itu? Orang banyak yang punya kekuatan, tapi nggak kuat Pak. Nah, kalau lari mah kuat, naik sepeda kuat, sampai ke Cisauk juga Pak. Kalau goes tuh, ya. Tapi giliran cuma nyebrang doang Pak, dari seberang sana ke masjid ini nggak kuat. Padahal tanjakan nggak ada, ya, nggak kuat. Ya, tuh, maka disebut palak tahamal pendamping di dalam mencari mursyid. Nah, kalau di dalam itu kan, ya, pemberi petunjuk yang akan menunjukkan kepada kita semua. Kemudian yang kelimanya, ya, perantaraan yang akan menjadikan kita menjadi hamba yang muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang kelimanya wabil akhiratihum yuqinun, adalah mereka orang-orang yang meyakini bahwa kehidupan dunia itu akan berakhir. Tuh, ya. Dan juga perjumpaan dengan akhirat itu Pak, itu juga pasti. Wabil akhirati hum, berakhirnya dunia dan dimulainya hari akhirat itu harus kita yakini. Ya. Karena yang disebut dengan kiamat itu Pak, itu rangkaian kiamat itu. Berakhirnya kehidupan dunia dan dimulainya kehidupan yang baru. Itu kiamat namanya Pak. Ya. Makanya kiamat itu urutannya kan begini Pak. Di dalam kiamat itu urutannya pertama adalah illa masya Allah, ya, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada, ya. Allah mah maha berkuasa, terserah innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Kemudian apa? Yang berikutnya adalah yaumul ba'ats. Setelah berakhir, lalu kemudian yang keduanya, tahapan yang keduanya adalah yaumul ba'ats, hari di mana manusia dibangkitkan. Bangkit, ya. Wa hussila ma bu'thira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur. Ya, disebutkan Subhanahu wa taala. Jadi yang keduanya adalah yaumul ba'ats, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiganya apa? Yaumul mahsyar. Begitu sudah dibangkitkan, lalu kemudian mahsyar, dikumpulkan. Kumpul tuh semua. Sesuai dengan regunya. Ya, nggak bakal ketukar Pak, sesuai dengan regunya, sesuai dengan kelompoknya. Jadi kalau umatnya Nabi Nuh, nggak mungkin Pak mencok ada di umat Nabi Muhammad, enggak. Tuh, ya, nggak bakalan ketukar. Ya, karena semuanya akan dipanggil oleh Allah beserta pemimpinnya, artinya bersama rasul-rasulnya masing-masing. Ada, ya. Namanya adalah yaumul mahsyar, hari di mana manusia dikumpulkan oleh Allah, yang disebut dengan padang mahsyar. Di mana pada saat itu, Pak, di dalam riwayat disebutkan matahari oleh Allah didekatkan. Ya. Dimanapun dia berada, yang pertama dikali dimanapun dia berada, yang pertama dikali tempat yang dia cari adalah
Oh, Pak. Ya. Kalau kita mah lain. Mall. Orang ibadah haji sama umroh aja yang ditanya, tempat belanja di mana? Bukan ibadah dulu, Pak. Ya. Baru nyampe ke Madinah gitu, Pak. Yang pertama kali bukan buru-buru, Pak. Tahiyatul Masjid di Nabawi. Nyari belanjaan. Ya. Qalbuhu bil masajid. Orang yang hatinya syabun nasabi ibadatillah. Pemuda yang rajin ibadah. Kenapa nggak disebutin orang tua? Ya kalau orang tua udah wajib. Kalau udah tua mah emang mau ngapain lagi, Pak? Kalau ada orang tua rajin ibadah, pantas. Udah tua mau ngapain lagi? Ini udah tua, malas ibadahnya. Ya. Ini mah ada anak muda rajin ibadah. Makanya Bapak kalau nyari mantu, Pak, di masjid nyarinya. Ya. Subuh. Iya kan, Pak? Waktu subuh. Pak, nyarinya subuh. Subuh ada anak muda enggak, Pak, gitu. Ya. Kadang-kadang subuh, Pak, yang udah pada batuk-batuk. Gitu, Pak, itu. Ya. Ya. Ingat saya dulu waktu di Mekarjaya itu, Pak, gitu. Ya. Kakeknya istri itu yang azan dia, yang koknya juga ya. Ibadah emang kudunya, tapi luar biasa kalau ada anak muda rajin ibadah. Oh, ini luar biasa, sampai dapat jaminan tuh ya dari Allah melalui Nabi, dia nanti akan mendapatkan perlindungan di padang mahsyar. Ya. Kemudian siapa lagi? Rajulun ya tahabba fillah wa tafarraqa alaih. Seseorang yang dia bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ya. Ini juga susah loh, Pak. Ya, bersaudara karena Allah, gitu, Pak. Ya. Bertemu karena Allah, bahkan berpisah pun karena udah susah, Pak. Orang mau jadi teman karena ada apanya, Pak? Ada sesuatunya. Kadang-kadang kan begitu. Ya. Ngaku teman gitu. Ya. Kalau dia punya duit, nggak punya duit, ya bukan teman lagi. Ya. Betul, makanya betul ada ungkapan bahasa Arab. Kam min shadiqin li faqdi mali adani. Berapa banyak yang dulunya ngaku teman, begitu saya udah nggak punya jabatan, begitu saya udah nggak punya harta lagi, ada nih mereka menyakitiku, mereka memusuhiku. Wa kam min aduwin li ajli sahabani, dan berapa banyak yang mereka dulunya adalah musuh. Nah, mereka dulu adalah apa, Pak? Saingan. Tapi begitu saya punya jabatan, begitu saya punya duit, sahabani, mereka menganggap aku sebagai teman. Dan mereka mau menjadi temanku. Kenapa? Karena punya duit. Duitnya habis, tinggalin. Ya. Maka teman yang baik itu adalah yang mereka senantiasa ada kapanpun, lagi senang ada, lagi susah juga ada, begitu, Pak. Ya, harus begitu. Ya, senang sama-sama dirasain, susah sama-sama dijalanin, gitu, Pak. Itu, ya. Oleh karenanya di padang mahsyar itu. Kemudian siapa lagi? Perjalanan berikutnya apa lagi, Pak? Setelah padang mahsyar ada yang namanya apa, Pak? Diapain? Habis dikumpulin diapain, Pak? Timbang.
yang disebut dengan yaumul mizan. Makanya di Al-Quran disebutkan wal waznu yauma idzinil haq. Hari ini penimbangan amal adalah benar adanya. Jadi ditimbang, Pak. Makanya di surah Al-Qari'ah disebutkan ya, fa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah. Siapa yang berat? Kemudian kalau udah ditimbang diapain, Pak? Yaumul hisab, dihitung. Ya, dihitung. Ya, yaumul hisab, baru kalau sudah dihitung diapain? Yaumul jaza. Tapi sebagian riwayat menyebutkan sebelum dibalas ada satu ujian lagi. Setelah dihitung tuh, Pak, setelah ditimbang ada satu ujian lagi. Apa? Sirat, nyebrang. Ah, ini dia. Ya. Menyeberangi jembatan. Ya, jembatan, Pak. Yang dia itu, Pak, jembatannya bukan jembatan, Pak, dalam dari silet. Gimana mau nginjaknya, Pak? Tapi bagi mereka orang-orang yang tadi hitungannya cakep, hitungannya cukup, set, ibarat kilat, mereka nyampe. Ya. Jadi kembali lagi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah 5 di antara sarana yang akan menghantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Kita ambil dalilnya yang sebagian, Pak. Kalau banyaknya banyak banget. Cuma kita ambil yang terkecil aja, Pak. Ya, kita ambil dari surah Al-Baqarah mulai dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, jalan hidup selamanya. Benar nggak, Pak? Kapan? Ya nggak tahu. Ya, ini saya, Pak, nggak tahu ini nyampe apa kagak ke BSD. Wallahu a'lam, tapi mudah-mudahan nyampe. Amin. Ya kan itu, Pak. Seperti tahu, nggak ada yang tahu, Pak. Ya, Bapak yakin nggak nyampe ke rumah? Belum tentu. La haula wala quwata illa billah. Kan gitu, nggak ada yang tahu. Karena rahasia Allah Subhanahu. Tapi kita harus yakin. Makanya kalau Bapak yakin, nih habis ngaji, habis sholat Isya, nggak bakalan mampir sembarangan. Habis sholat Isya, Pak, pulangnya lama amat, ngaji tadi. Padahal bukan ngaji, Pak, main catur. Bisa aja, Pak. Apa? Habis ngaji, kan kalau malam Kamis mah ada pengajian di Masjid Al-Mujahidin, Masjid Agung. Kebetulan istrinya nggak pernah ngecek, Pak, kalau pengajiannya cuma habis sampai Isya doang. Ini pulangnya jam 10. Kenapa? Kemana nih? Mampir, Pak, nongkrong, main catur, Pak. Ya. Pak, kalau ada malaikat yang lagi nungguin, dia dicabut nyawanya lagi main catur, gimana, Pak? Coba kalau dia habis sholat Isya pulang, di tengah jalan meninggal, kan pulangnya habis apa? Habis sholat, habis ngaji, langsung oleh malaikat rahmat dibawa. Ya, insya. Jadi yakin, Pak, kalau kita yakin itu, insya Allah kita tidak akan sembarangan melangkahkan kaki kita, karena semuanya akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah. Summa latus alunna yauma idzin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban